Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Takmirul Islam Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah melaksanakan imunisasi. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan semangat. Pagi ini kita akan belajar tematik tema 4 bersama dengan Bu Faiz. Bu Faiz cek dulu ya, pagi ini kegiatannya sudah sholat subuh semua ya, salih-salihah. Alhamdulillah sudah merapikan tempat tidur. Sudah ya, sudah mandi, sudah sarapan, gosok gigi juga. Tak lupa berseragam lengkap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Semua sudah siap ya? Peralatan belajarnya disiapkan, buku, paket tema 4, buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, juga lembar penugasan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paket keluargaku tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Halaman 148. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Beni diabadikan dengan foto bersama. Yuk kita lihat Beni menyiapkan untuk foto keluarganya. Apa ya yang akan dilakukan Beni dengan foto? Lalu ada ranting pohon dan juga tali. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Beni? Yuk kita simak. Beni sedang membuat bingkai foto. Bingkai akan ditempel foto Beni dengan keluarga besarnya. Bingkai terbuat dari hasil alam. Kerang dan biji ditempel agar tampak indah. Nah, ternyata Beni akan membuat bingkai foto. Lalu diberi bahan alam. Contohnya apa bahan alam anak-anak? Ya, ada biji-bijian, ada kerang, daun, ranting. Itu termasuk bahan alam yang digunakan untuk membuat karya. Kita lanjutkan di halaman 149. Ayo berkreasi. Nah, tadi Beni akan membuat bingkai foto dari ranting, pohon, atau kayu bekas. Yuk kita simak bagaimana cara Beni membuat bingkai foto keluarga. Yang pertama yang dilakukan Beni adalah siapkan ranting kayu atau kayu bekas. Nah, ada 4 ya yang dibutuhkan. 4 ranting kayu atau kayu bekas. Lalu buatkan bingkai dengan merangkai ranting atau kayu bekas dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Ditata bentuknya persegi seperti ini. Lalu diikat di tiap sudutnya menggunakan tali yang telah disiapkan tadi. Untuk yang ranting bisa diikat, kalau untuk yang kayu harus menggunakan paku. Nah, kalau di sekolah bisa dikerjakan bersama dengan Bapak Ibu guru. Lalu langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Beni tadi adalah menghias pinggiran bingkai dengan hasil alam seperti biji dan kerang. Nah, nih bisa diberi hiasan pada bingkai yang telah disusun tadi. Lalu menempelkan foto kebersamaan dengan keluarga. Lalu karyanya bisa ditempel di kelas. Nah, itu tadi kegiatan yang dilakukan oleh Beni, membuat bingkai foto keluarga besar. Kalian bisa mengerjakannya.
Bisa ya? Sip, hebat solih-solihah. Selalu sayangi keluarga kita semua. Kita lanjutkan di halaman 151. Kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam, mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran. Ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Ayo bantu Edo dan orang tuanya menyampaikan ungkapan yang tepat. Nah, bagaimana ya cara kita meminta tolong dengan baik? Yuk, ayo berlatih. Pilihlah ungkapan yang tepat untuk gambar di bawah ini dengan membuat garis. Di sini ada gambar Edo dan ayah. Lalu ada ungkapan yang diucapkan. Kira-kira gambar yang pertama apa yang diucapkan ya? Apakah yang pertama, wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Ayah, boleh minta tolong untuk membantuku. Terima kasih ayah atas bantuannya. Kira-kira yang mana yang diucapkan Edo pada gambar pertama? Iya, benar sekali. Edo meminta tolong. Jadi ya, kalimat kedua, ayah, boleh minta tolong untuk membantuku. Lalu gambar yang kedua. Kira-kira apa yang diucapkan ayah? Nah, yang ini benar. Wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Lalu, terima kasih ayah atas bantuannya. Sip. Nah, kalian juga bisa ya melakukan seperti Edo, meminta tolong dengan baik. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita harus mengucapkan permintaan tolong dengan baik dan sopan. Kita lanjutkan di halaman 150. Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Siti mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Siti sedang syukuran rumah barunya. Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Sepupu Siti mengajak bermain lompat kata. Nah, selanjutnya kita akan berlatih. Ayo berlatih. Apakah kamu pernah bermain lompat kata? Yuk kita bermain bersama. Nah, di sini ada sepupu Siti. Dia suka bermain lompat kata. Pertama yang dilakukan apa? Ayo kita menuju lapangan yang luas. Jadi kalau mau bermain lompat kata di tempat yang luas. Yuk kita lomba lompat kata. Silahkan bisa dilakukan bersama saudara di rumah. Tetap ingat jaga protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, lompatlah yang tinggi. Hati-hati jangan sampai menabrak temanmu. Posisinya pertama, jongkok seperti ini, lalu melompat, kembali posisi jongkok lagi. Ini namanya adalah lompat kata. Kalian tahu kan, kalau kata itu gerakannya melompat. Oke, setelah kita bermain lompat kata, selanjutnya kita akan belajar di halaman 153. Pembelajaran 5. Di sini ada gambar Siti sedang membuat tulisan. Tulisannya, terima kasih ibu. Nah, selanjutnya ayo menulis. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Apa ya yang ditulis Siti? Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 10 kali.
Nah, untuk penugasan hari ini nanti kita akan menulis ungkapan terima kasih kepada orang tua. Tapi di lembar penugasan, ini hanya contoh saja. Nanti kalian salin 10 kali di lembar penugasan. Nah, itu nanti penugasan kita hari ini. Semangat ya soli-solihah semua. Baiklah, di sini kita juga akan belajar menulis ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Beni, bisa tolong bantu saya mengangkat meja? Ucapan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Nah, ingat ketika kita meminta pertolongan orang lain, ucapkan dengan sopan. Dan setelah kita dibantu oleh orang lain, tak lupa mengucapkan terima kasih. Semua bisa ya soli-solihah? Baiklah, kita lanjutkan di halaman 155. Ayo berlatih. Di sini ada Edo. Nah, Edo sedang bermain bersama temannya. Kita baca ya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Ada boneka monyet, ada bebek karet, ada robot dan juga mobil-mobilan, serta ada kelereng. Nah, mereka akan mengukur, menimbang benda-benda tadi menggunakan gantungan baju. Nah, ini di sini mobil dan robot lebih berat mobil. Monyet, boneka monyet dan mobil-mobilan lebih berat boneka monyet. Lalu bebek karet lebih ringan dari robot-robotan. Jadi, manakah mainan yang paling berat ya? Mana yang paling berat? Iya, boneka monyet ini yang paling berat. Lalu yang paling ringan adalah bebek karet paling ringan. Coba kita susun mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Coba yang mana yang paling berat? Iya, tadi boneka monyet. Lalu mobil-mobilan, lalu robot, dan yang terakhir bebek karet. Nah, kalau tadi kita membandingkan berat dua benda. Kalau selanjutnya kita akan menimbang menggunakan kelereng. Di sini berat mobil-mobilan adalah 5 kelereng. Seimbang ya beratnya. Lalu bebek karet beratnya sama dengan 3 kelereng. Boneka monyet beratnya 6 kelereng. Lalu robotan, mainan robot beratnya 4 kelereng. Nah, coba kita perhatikan dari tadi berat benda, berat mainan dibandingkan dengan kelereng. Coba ada pertanyaan. Yang pertama, berapa berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Mainan robot-robotan beratnya 4. Kalau bebek karet 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7 kelereng. Digabung itu berarti ditambah. Lalu soal yang kedua. Berapa kelereng berat mobil-mobilan? Mobil-mobilan berapa? 5. Bebek karet 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng. Sekarang nomor 3. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Selisih itu dikurangi. Boneka berapa boneka monyet? Boneka monyet 6 kelereng. Mainan robot 4 kelereng. 6 dikurangi 4 sama dengan 2 kelereng. Selanjutnya, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot? Bebek karet sama robot kalau ditambah jadi 7. 3 tambah 4 lalu dikurangi
mobil-mobilan 7 dikurangi 5. 3 tambah 4 dikurangi 5 sama dengan 2 kelereng. Nah, kalian bisa ya mengukur perbandingan benda mainan ini menggunakan kelereng. Jadi setiap benda ini beratnya berapa kelereng ya? Kalian sudah bisa. Nah, kita lanjutkan di halaman 157. Masih sama menggunakan gambar mainan Edo dan temannya. Berdasarkan gambar mainan ini yang dibandingkan dengan berat kelereng, yang diukur menggunakan berat kelereng. Nah, beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan benda yang lebih ringan. Nomor 1. Manakah yang lebih ringan? Apakah mobil-mobilan ditambah dengan boneka monyet atau boneka monyet ditambah dengan robot? Jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah yang lebih ringan adalah boneka monyet dan robot. Kenapa ya? Coba berikan alasanmu. Karena mobil-mobilan ditambah boneka monyet itu mobil-mobilan 5, boneka monyet 6. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Kalau boneka monyet ditambah robot itu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi lebih ringan. Lalu gambar yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah mobil-mobilan ditambah robot ataukah boneka karet ditambah boneka monyet ya yang lebih ringan? Coba kita lihat alasannya. Kalau mobil-mobilan dan robot itu 5 tambah 4, 9. Bebek karet ditambah boneka itu 3 ditambah 6, 9 juga. Jadi beratnya sama, tidak ada yang lebih ringan. Tidak, kita beri tanda centang. Berikutnya halaman 158. Pernyataan yang ketiga, yang mana ya yang lebih ringan? Apakah boneka dan robot, ataukah mobil-mobilan dan bebek karet? Iya, jawabannya mobil-mobilan ditambah bebek karet, karena boneka, monyet, dan robot jika dijumlahkan 10, sedangkan mobil-mobilan ditambah boneka karet 5 ditambah 3 sama dengan 8, jadi lebih ringan. Beri tanda centang. Lalu yang terakhir, nomor 4. Apakah bebek karet ditambah robot ataukah boneka ditambah mobil-mobilan yang lebih ringan? Iya, benar sekali. Bebek karet ditambah robot 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kalau boneka dan mobil-mobilan itu 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi yang lebih ringan. Kita beri tanda centang. Nah, semuanya sudah bisa ya mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana dan juga kelereng sebagai alat pengukurnya. Selanjutnya kita akan mengamati. Ayo mengamati. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Mana yang tenggelam? Batu. Jadi batu itu yang paling berat. Kalau dimasukkan ke dalam air, batu pasti akan tenggelam karena berat. Benda yang mengapung itu ringan. Mengapung itu di tengah-tengah air seperti ini. Nah, berarti tas itu ringan. Sedangkan benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, yang ini mengapung, yang ini melayang. Mengapung itu di atas air, berarti yang paling ringan. Kalau yang ini
lebih berat daripada yang mengapung. Tenggelam, melayang, mengapung. Berat, agak berat, paling ringan. Mengapung, melayang, tenggelam. Yang mengapung ini paling ringan. Yang melayang lebih berat, yang tenggelam paling berat. Nah, kita juga bisa melihat berat benda dibandingkan saat berada di dalam air. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Penugasan, Bu Faiz ulang lagi ya. Tadi sudah kita bahas di halaman 157. Nah, tulislah ungkapan terima kasih kepada orang tua seperti pada halaman 154 tadi. Disalin 10 kali, mengerjakannya di lembar penugasan. Nah, tulislah dengan baik dan benar serta rapi. Setelah selesai, kirimkan foto hasil penugasan di grup kelas masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sholat 5 waktu, rajin mengaji, berbakti kepada ayah bunda dan juga rukun dengan saudara. Yuk kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.